Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Semoga Bapak Ibu guru selalu sehat dan bahagia. Di sini saya akan membagikan video bagaimana cara mengetikkan belangko ijazah yang sudah ada formatnya. Contohnya seperti ini. Langkah-langkah membuatnya adalah: pertama, kita ukur terlebih dahulu belangko ijazahnya, lebar dan tingginya berapa, untuk disesuaikan pada saat mengetik. Nah, setelah diketahui panjang dan lebarnya, di sini panjang adalah 31,5 cm, sedangkan lebarnya adalah 21,5 cm. Begitu juga kalau yang bentuk landscape seperti ini juga diukur baik panjang maupun lebarnya. Setelah panjang dan lebar piagam kita ketahui, kita kemudian membuka Microsoft Word-nya. Di Microsoft Word, Big Setup-nya menyesuaikan dari panjang dan lebar kertas, yaitu di sini layout, Big Setup. Marginnya mendingan di 0 terlebih dahulu seperti ini. Terus paper, yaitu kertasnya 21,5 dan 31,5 seperti ini. Marginnya di 0 kan semuanya, papernya 21,5 dan 31,5. Oke, seandainya muncul seperti ini, di fix saja, terus oke lagi. Berarti sekarang ukuran Big Setup sudah sama dengan ukuran kertas ijazahnya. Lembar kerja untuk Microsoft Word-nya sudah siap. Kemudian di sini belangko yang akan kita gunakan untuk membuat ijazahnya, belangko ijazahnya kita scan terlebih dahulu. Jadi kita sudah punya scanan dari ijazah tersebut. Jika Bapak Ibu tidak mempunyai scanner, bisa men-scan dari kamera HP dengan cara seperti yang sudah saya buat di video di atas, atau dengan melihat atau mengklik link di kolom deskripsi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe, karena dengan subscribe akan memotivasi saya untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Untuk mempermudah pada saat penulisan ijazah nanti, di lembar kerja kosong ini kita tekan enter dulu sampai akhir ini. Nah, sampai akhir berarti kita udah bebas menulis di sini. Kemudian di awal baris ini sisipkan gambar ijazahnya. Di sini insert picture, ya. Nah, kita sisipkan gambar ijazahnya. Nah, seperti ini. Nah, agar ini sesuai lebar kertasnya dengan lebar gambar aslinya, kita tekan klik kanan, kita tekan size and position, ya. Terus kita tekan reset, kita sesuaikan pas di ujung halaman Big Setup. Setelah kita sesuaikan, kita lihat dulu di Big Setup di ukuran gambar di atas. Ukuran gambar di sini harus sama persis dengan ukuran kertas yang sebenarnya di sini. Berarti 31,5 di sini sesuaikan, dan 21,5. Nah, kalau ini sesuaikan di sini, kadang dia selalu terkunci. Nah, agar tidak terkunci, kita size-nya dari sini. Dia terkunci berarti selalu sama di sini. Misalnya ini 21,5, yang atasnya itu sudah 31,5, dia akan berubah soalnya rasionya berubah. Nah, tuh. Berarti kita tekan size-nya di sini. Kita di sini look aspect ratio, di sini kita klik. Nah, berarti tidak terkunci lagi. Nah, di sini lebar tingginya bisa kita rubah jadi 31,5. Nah, tekan OK. Berarti sekarang sudah
21,5 dan 31,5. Nah, tapi lebar kertas menyesuaikan kertas masing-masing. Kalau Bapak Ibu lebar kertas piagamnya beda, ya ikuti lebar kertas di piagam Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik kanan ijazah ini agar bisa menulis, klik kanan. Terus di sini wrap tagnya dibikin behind tag. Nah, di sini wrap tag behind tag. Nah, berarti di sini kita bisa menulis di sini. Misalnya pas nomor, kita spasi saja. Untuk langsung mengarah ke sini, bisa kita langsung menekan tabulasinya ini, biar nggak enter. Nah, seperti ini, berarti dia langsung ke sini. Dan jarak barisnya agar tidak terlalu pendek, kita tekan dengan jarak baris di sini 1,5. Nah, kita tuliskan nomornya dulu untuk mengepaskan, misalnya nomor 01 garing nah seperti ini. Kita perbesar untuk hurufnya, misalnya menjadi huruf 14. Bentuk fontnya juga bisa disesuaikan. Nah, seandainya tidak pas seperti ini, tidak pas, bisa kita hapus satu baris. Nah, kalau memang masih tetap belum pas, di sini kita alternatifnya dengan memperbesar hurufnya, misalnya jadi 14, otomatis dia turun. Masih kurang, tambahkan lagi. Nah, seperti itu. Kalau sudah pas, sudah. Nah, kemudian ini sudah pas. Begitu juga untuk namanya. Ini enggak pas, kita tuliskan saja di sini nama, misalnya. Bentuk huruf juga bisa menyesuaikan di sini. Misalnya dari Times New Roman bisa memakai bentuk lain, misalnya ini. Fontnya juga bisa disesuaikan jadi 14. Problemnya terulang di sini. Di sini untuk menaikkan sini bisa dengan memperkecil, menghapus, ataupun jarak barisnya. Berarti ada beberapa alternatif. Kalau memang banyak, bisa dihapus barisnya. Kalau memang sedikit, bisa jarak barisnya, ataupun bisa fontnya diperkecil. Nah, sekarang kita coba dengan jarak barisnya. Nah, jarak barisnya di situ masih kurang. Dengan jarak baris 1 masih kurang, fontnya diperkecil, misalnya jadi 8 masih kurang, kita jadikan 6 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga bawahnya. Problemnya sama, ini misalnya jadi 1,5. Kalau sudah ketahuan 1,5, bisa langsung ke bawah di sini 1. Boldnya bisa juga semuanya dibikin bold seperti ini. Itu juga bawahnya nomor induk 0. Ini ternyata kurang turun, kita turunkan jadi 1,5 lagi. Jarak baris itu bukan cuma 1,5 begitu, bukan, tapi di sini bisa juga di sini dengan menekan paragraf. Di sini spasinya bisa 1,1. Itu berarti tidak selamanya bulat 1,5, 2 gitu, tidak. Nah, setelah nomor induk, kita tinggal menuliskan putra atau putri dari seperti ini. Begitu juga jarak barisnya, bisa bikin 1/4, masih kurang 1,5 seperti ini.
Berarti untuk menambah baris atau men-setting agar barisnya pas, ada 3 alternatif. Dengan mempergunakan barisnya, kita paskan di sini. Untuk mengepaskan agar berada pada posisinya, kita bisa dengan menarik marginnya. Untuk agar ini pas, itu speknya kita tulis terlebih dahulu. Agar pas di titik-titik ini, bisa kita kecilkan fontnya dari 12 menjadi 10, kalau masih kurang menjadi 9, dan seterusnya. Kalau banyak bisa dihapus barisnya, menghapus sekalian misalnya seperti itu, saya undo. Atau bisa jarak barisnya, jadi tinggal mana yang pas untuk posisi tersebut, jarak baris atau fontnya, ataupun dengan menghapus. Jadi seperti ini, kemudian pas di Cilacap. Kalau memang kebetulan sudah pas, ya pas. Di sini disesuaikan lagi marginnya. Kepala sekolah. Ini bisa dengan menspasi, biar rata tengah juga bisa dikasih rata tengah. Bisa diperkecil fontnya jadi 11 atau 10. Kemudian di sini kita spasi aja bisa. Nah, inilah sudah jadi untuk pembuatan ijazah yang mempergunakan form. Nah, termasuk hal-hal yang lain juga sistemnya sama. Jadi bukan di sini bukan bentuk ijazahnya, tapi cara mengisi ijazahnya. Nah, itu seandainya bentuknya bentuk portrait atau bentuk berdiri. Seandainya bentuknya bentuk landscape, yaitu tidur, nah bentuk seperti ini, problemnya juga sama persis. Kita nolkan dulu layoutnya. Paper size nya menyesuaikan dengan paper size kertas yang piagamnya, menyesuaikan. Setelah disesuaikan, nah ini kemudian kita masukkan gambar yang ijazahnya, picture this device. Lihat, bukan ininya yang disesuaikan lembar kerjanya, tapi lembar kerjanya yang menyesuaikan kertas. Berarti, nah sedangkan gambar ini dimunculkan cuma untuk ngepaskan saja, pada saat dicetak ininya dihapus. Berarti ininya sesuaikan baik tinggi maupun lebarnya. Jika agar tidak terkunci, kita klik di size nya, terus lock aspect ratio, dihilangkan centangnya. Oke. Problemnya ini juga sama persis. Kita bukan agar bisa menulis, kita pilih behind tag ya. Terus di sini disesuaikan, maaf ini tarik, disesuaikan dengan seperti ini. Nah, begitu juga font besar kecilnya maupun bentuk fontnya. Bentuk font kan banyak, disesuaikan juga. Ini bukan contoh piagam ya, tapi cara mengisinya. Berarti piagamnya di sini bukan nggak pas. Ini cuma piagam penghargaan. Ini cuma bagaimana cara mengisinya. Problemnya sama persis di sini. Cuma meletakkan kertasnya saja yang tidur, berarti
Big Setupnya juga landscape, sedangkan penulisan lainnya sama persis pada penulisan ini. Nah, ini setelah jadi berarti kan kertasnya sudah ada, berarti ini cuma untuk mal atau untuk fitting saja. Kalau sudah dihapus seperti ini, berarti yang muncul cuma ininya. Kemudian coba dicetak dengan file print. Nah, tinggal cetak aja print. Nah, seandainya kita nyoba dulu di kertas kosong, setelah di kertas kosong dipaskan dengan diterawang. Kalau memang kurang naik kurang turun bisa dinaikkan sedikit. Nah, di samping dengan cara seperti tadi, di sini juga bisa dengan mempergunakan text box. Nanti tinggal pilih yang lebih mudah yang mana. Sebagai contoh di sini nama, nah, kita insert di sini text box. Nah, text box di sini kita draw text box, kita paskan di sini seperti ini, kita tulis namanya. Sesuaikan. Nah, text box ini kita buang baik garis maupun isinya. Di sini di format ya, diklik terus kemudian tekan format. Di sini baik shape yaitu isinya, no fill, dan line juga no. Nah, berarti tidak berisi dan tidak bergaris. Dan berikutnya ini cuma tinggal mengcopy saja ke bawah seperti ini, copy, tinggal gantikan dengan nama, tempat, tanggal lahir. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Cara mengkopinya dengan mengklik ini, setelah aktif dengan muncul tanda bulat-bulat seperti ini, diklik tapi yang sebelah kanan ditarik seperti ini. Nah, seperti itu, copy. Sedangkan untuk memposisikan pada posisi yang tepat, kita tinggal menarik terus mengarahkan pada posisi yang tepat seperti ini. Sesuaikan, mengcopy. Di samping dengan klik kanan juga bisa dengan menekan Ctrl C, kemudian taruh kursor di sembarang tempat, tekan Ctrl V. Nah, di sini sudah muncul, kita tinggal menyesuaikan, taruh di posisi yang tepat. Seperti itulah. Di samping dengan mempergunakan penulisan di baris seperti menulis biasa, juga bisa mempergunakan textbook. Tinggal Bapak Ibu pilih mana yang lebih praktis. Mau pakai textbook bisa, mau pakai langsung berbaris langsung seperti yang pertama bisa. Demikian tutorial mengenai penulisan belangko ijazah. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, bisa tekan like. Jika Bapak Ibu ingin tahu video-video lainnya dari channel Komputer Mendoan, bisa tekan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe akan memotivasi saya untuk memberikan video-video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.